Rencananya tahun 2024 nanti, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi akbar, yaitu pemilihan umum. Namun Kamis lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara mengejutkan mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang salah satu putusannya adalah memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ini artinya pemilu ditunda hingga Juli 2025. Partai Prima yang melayangkan gugatan perdata merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Putusan perdata PN Jakarta Pusat yang menunda pemilu 2024 sontak menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan. Baik KPU sendiri sebagai tergugat maupun dari pejabat pemerintah dan elemen masyarakat serta para pakar hukum tata negara. KPU pun melawan putusan PN Jakarta Pusat dengan mengajukan banding. Bagaimana keseriusan KPU agar tahapan-tahapan pemilu tetap berjalan? Tim TV One mengabarkan. Komisi Yudisial berpandangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah putusan yang kontroversial. Komisi Yudisial mencermati substansi putusan dan reaksi yang muncul terhadap putusan tersebut. Putusan tersebut pada dasarnya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Ya, tanpa membuang waktu, kita langsung saja membahas hal ini. Di studio sudah hadir Muhammad Tria Andika. Beliau ini dosen ilmu politik dari Universitas Bakri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Fadil, Mbak Maria. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Dan langsung dari Medan, Sumatera Utara, ada juga anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, Pak Farid Wajdi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Farid. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Saya ingin langsung ke Pak Farid dulu deh. Terima kasih sama. Pak Farid, kita sudah mendengar, Pak Farid juga sudah mendengar tadi Mas Miko Ginting ya, juru bicara dari Komisi Yudisial juga akan melakukan investigasi ya dengan memanggil tentunya 3 orang hakim ini. Tanggapan Anda deh yang pernah juga ada di dalam dan mekanisme yang akan dilakukan seharusnya. Oke. Yang pertama, saya ingin himbau dulu kepada seluruh pemirsa TV One di seluruh Indonesia, di seluruh jagat dunia, bahwa terkait dengan putusan ini, karena ini adalah sebuah proses hukum, ada warga negara yang mengajukan proses hukum, lalu kemudian pilihannya adalah dengan menggunakan mekanisme hukum, lalu kemudian pengadilan lewat hakim memutuskan gugatan hukum itu, maka sepatutnya dalam sebuah negara hukum setiap orang harus menghormati putusan pengadilan itu, apapun kemudian hasilnya. Apakah itu kemudian kontroversial atau apakah kemudian itu moderat. Nah, dalam kaitan ini, langkah pertama saya ingin sampaikan, semua pihak harus menahan diri untuk tidak berkomentar di luar konteks hukum, karena ini adalah proses hukum dengan cara menghormati proses hukum. Lalu yang kedua, karena ada banyak pihak yang kemudian menganggap bahwa putusan ini kontroversial dan bertentangan dengan hukum, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan upaya hukum banding. Dan itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan sebagai prosedur yang memang harus diikuti oleh semua pihak. Dan sepertinya pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini sudah mengambil langkah itu. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini harus dipahami juga oleh
baik oleh katakanlah publik atau siapapun, pengadilan tidak diperbolehkan, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Jadi kalau kemudian misalnya di ruang publik ada diskusi, ini sebenarnya berkaitan dengan wilayah administrasi, ini sebenarnya wilayah sengketa pemilu dan sebagainya, tapi juga harus dipahami pengadilan negeri atau pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan. Dan dalam hal ini, lembaga pengadilan sudah menerima gugatan itu. Jadi tidak ada istilah disaring, mbok ya disaring dululah perkaranya, masa pengadilan negeri menerima itu. Nggak boleh, memang pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Itu diatur dalam undang-undang. Itu diatur juga dalam konstitusi. Nah, apakah kemudian misalnya dalam kasus ini pengadilan, jadi pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan memutus. Dan sekarang tahapan itu sudah sudah diambil perbuatan hukumnya, yaitu memutus. Nah, karena sudah putusannya seperti ini, kembali ke bagian awal, semua pihak harus menghormati putusan ini. Gitu. Pak Farid, nah, lalu kemudian ya. Saya justru malah ingin bertanya ke Pak Farid nih, begini Pak. Beberapa hari lalu ya itu kita mengundang pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Nah, informasi dari Ferry Amsari, pakar hukum tata negara ini adalah seharusnya PN Jakarta Pusat ini sudah paham juga dengan Perma adanya nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum ini harus dipindahkan ke PT UM. Jadi mekanisme yang harus dijalani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebenarnya harus seperti apa? Enggak, jadi begini ya, ini memang ya namanya juga di ruang publik ya. PT UN tidak dalam konteks mendudukkan diri menerima gugatan warga negara yang berkaitan dengan sengketa administrasi. Karena ini memang bukan sengketa, gugatan ini objeknya bukan sengketa tata usaha negara, bukan ketetapan pejabat tata usaha negara. Gugatan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, karena sebenarnya penggugat telah mengajukan sengketa administrasinya berkaitan dengan sengketa pemilunya kepada Bawaslu. Bawaslu menyatakan menerima gugatan dari pihak penggugat, tapi kemudian KPU sebagai pihak yang tergugat tidak mau melaksanakan putusan Bawaslu, lalu kemudian pihak penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang pada intinya meminta agar pengadilan memerintahkan kepada KPU untuk menerima putusan Bawaslu. Dalam kaitan ini karena secara administrasi penggugat tidak punya mekanisme lagi dalam kaitan sengketa pemilu, maka mereka kemudian melakukan pilihan hukum dengan cara melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Mekanismenya memang harus lewat pengadilan. Nah, kalau kemudian pengadilan mengambil keputusan seperti ini, itu isu lain, gitu. Pak Farid, bukankah kemudian verifikasi yang digugat oleh pihak Partai Prima ini kan menyangkut soal penyelenggaraan pemilu? Bukankah ini menjadi bidang administrasi kenegaraan yang harusnya menjadi ranahnya PT UN, Pak Farid? Begini, kalau ini sengketa pemilu itu kan Bawaslu. Putusan Bawaslu menyatakan Prima berhak sebagai peserta pemilu. Oke. Lalu kemudian memerintahkan KPU untuk menerima atau memproses tahapan berikutnya. Tetapi kemudian KPU mungkin sesuai dengan tenggat waktu yang ada tidak menjalankan perintah itu. Dalam proses itu sengketa pemilu selesai, mentok. Pada proses hukum berikutnya, sebagai warga negara, partai, katakanlah penggugat, lalu kemudian masih memiliki hak hukum, hak gugat, yaitu dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi bukan sengketa pemilu, bukan juga sengketa administrasi, melainkan perbuatan melawan hukum karena ada pihak yang tidak mau menjalankan perintah Bawaslu. Gitu logikanya. Pak Farid, sebelum saya ke Mas Andika, satu hal lagi Pak Farid. Dari penjelasan Pak Farid ini berarti kalau misalnya kita boleh tarik ya sebuah kesimpulan, PN Jakarta Pusat sudah sesuai dengan tupoksinya melaksanakan. Sudah sesuai tupoksinya. Prosedur hukumnya sudah benar. Prosedur hukumnya sudah benar. Karena sekali lagi bukan sengketa administrasi, bukan keputusan pejabat tata usaha negara, melainkan perbuatan melawan hukum. Jadi KY tidak perlu memeriksa hakim. Tunggu, itu makanya saya bilang tadi
soal ini kan pertanyaan prosedur Betul. sudah. Nah, putusannya saya bilang tadi, saya sampaikan itu isu lain lagi. Ya, oke. Artinya menerima gugatan ini sudah sesuai tupoksinya, Harus. sudah benar, tapi beda hal Harus. kalau kita membahas mengenai putusan, begitu ya Pak? Logikanya begini, gugatan ini didasarkan kepada dalil-dalil hukum, Oke. disertai dengan bukti, mampu Ya. buktikan bahwa gugatan ini memenuhi persyaratan dengan pembuktian-buktian yang penuh untuk diterima. Lalu mereka menghadirkan kepentingan-kepentingan yang seharusnya, lalu kemudian pengadilan menerima. Prosedurnya sudah benar Ya. dan pengadilan sebenarnya sudah di jalurnya. Tapi apakah kemudian keputusannya menjadi katakanlah dalam tanda petik melakukan penundaan pemilu? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Nah, sangat berpotensi. Nah, kaitan pertanyaan terakhir mungkin nanti akan saya jawab jika ada pertanyaan berikutnya. Siap, Pak Farid. Oke, saya ke Mas Andika kalau gitu. Banyak sekali pihak begitu ya yang menyatakan tentu berbeda dengan Pak Farid tadi begitu ya. Betul, ada yang bahkan seorang pakar hukum tata negara aja mengatakan ya seharusnya PN Jakarta Pusat menolak ini ya karena memang sudah jelas tadi di peraturan MA itu ini adalah wewenang dan domainnya PT UN. Menerima dan kemudian diserahkan ke PT UN. Betul, seperti itu. Nah, tapi kalau dari aspek politik tentu kita melihatnya begini kan. Partai Prima. Ya kan? Ya. Tapi bisa seakan-akan kayak mengguncangkan publik ini gitu loh ya berarti ya kan dengan melakukan gugatan dan ternyata juga diputuskan oleh majelis hakim untuk menunda ke tahun 2025. Apa yang bisa dilihat Mas Andi? Jadi begini Mas, putusan pengadilan bagaimanapun tidak bisa dihasilkan dalam ruang yang hampa gitu ya. Pasti ada konteks politik yang melingkupinya ya. Jadi sangat sulit untuk bagi kami para pengamat politik melihat putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat ini tidak ada agenda politiknya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya agak sulit sebuah partai tadi yang Mas Fadil dan Mbak Maria sampaikan kecil. Bahkan saya juga tidak tahu ada partai itu. Kantornya juga kita nggak tahu. Apakah ada rakernasnya pun juga kita tidak tahu. Tiba-tiba mampu menghasilkan atau melakukan satu gugatan yang hasilnya sangat-sangat mengguncangkan gitu ya. Dan implikasi dari putusan pengadilan ini tidak sederhana loh Mas Fadil Mbak Maria. Ini bisa memunculkan ketidakpastian politik, ketidakpastian penyelenggaraan pemilu yang membuat proses penyelenggaraannya pun menjadi tidak pasti. Baik ketika nanti diajukan banding maupun ketika pemerintah ataupun KPU dalam hal ini pasif. Coba kita lihat skenarionya kalau KPU dan dalam hal ini barangkali juga didukung oleh pemerintah melakukan banding terhadap putusan negeri Jakarta Pusat ini, berapa lama waktu yang akan dimakan untuk menghasilkan putusan akhirnya? Barangkali nanti Partai Prima ataupun pihak-pihak terkait juga melakukan banding lagi, kasasi hingga MA. Dan itu makan waktu. Sementara penyelenggaraan pemilu tetap berjalan. Kalau skenario seperti itu, maka proses penyelenggaraan pemilu dijalankan dalam suasana ketidakpastian. Nah, itu dia Mas. Tapi kalau tadi Mas Andika sampaikan bahwa tidak mungkin bahkan sulit untuk melihat munculnya isu ini tanpa unsur politik. Pertanyaannya Mas, instrumentalisasi isu ini untuk apa sih Mas begitu loh? Oke, usai jeda ya. Saat lagi pemirsa tetap bersama kami.